Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Zara Media. Kali ini kita akan mengupas beberapa kisah yang menjadi inspirasi bagi kita, khususnya dalam hal mengharap diberikan rezeki. Dalam hidup ini, semua kita mengharapkan dimudahkan segala urusan, termasuk dimudahkan rezeki oleh Allah. Tetapi sebagian dari kita mungkin telah lupa kalau rezeki itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sebagian dari kita menganggap bahwa rezeki itu adalah buah dari jerit payah usahanya, sehingga lupa mereka untuk bersyukur. Karena rezeki itu adalah anugerah Allah, semestinya kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Memberi. Karena secara akal, bagaimana kita akan meminta kepada orang yang tidak mengenal kita, pasti jauh untuk dipenuhi. Maka sebelum kita meminta, kita harus mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada orang yang kita minta dan membuka pintu pemberiannya. Simak kisah ini hingga selesai agar menjadi inspirasi dan mempermudah rezeki bagi kita semua. Manusia dibekali akal dan pikiran sehingga bisa digunakan untuk berusaha mencari dan menjemput rezeki. Iringi juga dengan rasa syukur dan ikhlas serta keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Terkadang seseorang merasa rezekinya begitu seret. Cari kerja susah, usaha gulung tikar. Memang tak selamanya keinginan selalu terrealisasi. Ada kalanya ada keinginan yang tak terwujud. Di titik inilah kita perlu petunjuk, agar usaha yang kita kerjakan membuahkan hasil yang melimpah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran membahas tentang pintu rezeki. Ayat-ayat tersebut menegaskan jika rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas pada apapun dan siapapun. Dari sekian banyaknya jalan untuk membuka pintu rezeki, ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang sangat mudah dan bisa dikerjakan semua orang. Ibarat menanam sesuatu yang baik saat sebelum menuai buahnya, begitu pula membuka pintu rezeki dengan sedekah, supaya kebaikan semakin bertambah hingga kita butuh menanam benih kebaikan, salah satunya dengan sedekah. Dalam hal ini, coba kita awali aktivitas atau pekerjaan dengan sedekah untuk mempermudah jalannya rezeki. Cara ini pun telah diakui bahkan oleh non-muslim sekalipun. Pernah suatu ketika, salah satu dari kita menjumpai pengusaha sukses dari orang China. Dia bertanya kepada Cina itu, "Apa yang menjadi kunci sukses usahamu sedemikian rupa?" Orang Cina itu pun menjawab, "Saya telah mencoba berbagai cara dan melakukan berbagai hal. Tetapi menurut apa yang saya rasakan, ada dua hal yang membuat usahaku sukses. Yang pertama, bersedekah. Dan yang kedua adalah berbakti kepada dua orang tua. Karena setiap saya melakukan dua hal tersebut, saya merasakan usaha saya memiliki kemajuan yang tak terduga dan signifikan. Sekali dua kali saya melakukannya, akhirnya saya menyadari dan menyimpulkan bahwa bersedekah dan berbuat baik kepada orang tua adalah kunci sukses saya sampai hari ini." Dalam kisah yang lain, seorang santri dari sebuah pesantren mencoba untuk membuktikan penjelasan dari gurunya, yang mana guru itu berkata, "Jika di antara kita merasa seolah-olah rezeki pada diri kita terlalu sempit, dengan demikian maka bersedekahlah agar pintu rezeki terbuka lebar." Keesokan harinya, selesai memasak, dia pun membawa makanannya ke asrama. Sesampainya di asrama, ternyata ada satu temannya yang sedang sakit dan tidak punya makanan. Dia pun memakan masakan tadi separuh, dan separuhnya lagi dia kasih untuk temannya. Selesai makan, dia pun keluar duduk di taman, dalam keadaan dia tidak lagi memiliki uang. Lagi santai-santanya di taman. Datanglah seorang temannya yang lain mengajaknya untuk jajan ke kantin. Karena keadaannya yang tidak memiliki uang, dia pun enggan untuk pergi. Temannya pun terus merengek mengajaknya pergi jajan. Disebabkan demikian, dia tetap tidak mau pergi dengan berbagai macam alasan. Akhirnya temannya itu pun pergi sendiri. Dia pun kembali ke asramanya. Ketika tiba di asrama, dia mendapati bungkusan nasi lengkap dengan lauk di atas lemarinya. Ternyata temannya yang sakit tadi mendapat kiriman dari kampungnya saat dia keluar ke taman. Karena tadi merasa kurang kenyang, dia pun memakan nasi itu. Saat dia lagi asik makan, tiba-tiba teman yang tadi mengajaknya jajan pun pulang dan membawa sebuah bungkusan nasi juga. Dari situ, dia menyadari dan mengakui perkataan gurunya. Dia yang tadinya bersedekah separuh piring nasi, dibalas oleh Allah secara nyata dengan 2 bungkus nasi lain.
Pasti di antara kita semua tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Tokoh yang sangat royal dalam bersedekah, sehingga begitu pesatnya perkembangan beliau, dan bagaimana beliau menasehati kita semua baik itu dalam hal bersedekah atau hal-hal lain yang membuat semangat kita terus bergejolak. Dari kisah yang lain, dikisahkan yang bahwa saat itu Rasulullah memiliki seorang budak. Suatu hari Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk mengusir budak tersebut. Beliau pun menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah perihal wahyu dari Allah. Dan Rasulullah menyuruh Sayyidah Aisyah untuk mengkemasi barang-barang budak itu. Karena perintah dari Rasulullah, Sayyidah Aisyah pun menyuruh si budak untuk pergi. Di saat budak itu hendak pergi, Sayyidah Aisyah memberi sebutir kurma sebagai bekal untuk si budak dalam perjalanan. Lalu dengan sedih dan tangis budak itu pun pergi dan menyimpan rasa penasaran kenapa dia diusir oleh Rasulullah. Di tengah perjalanan budak itu merasa lapar, disebabkan belum tahu kemana arah yang akan ditujunya. Dia hanya memakan setengah dari kurma yang diberi oleh Sayyidah Aisyah. Setengahnya lagi dia simpan kembali. Karena tidak tahu kemana hendak pergi, dia pun duduk sejenak di pinggir jalan. Sedang-sedang ia termenung, tiba-tiba ada satu orang tua datang kepadanya dalam keadaan sangat lapar dan lemah. Orang tua itu pun meminta sedikit makanan pada budak itu. Seketika itu pun dia berpikir, kalau seandainya aku kasih sisa kurma ini kepadanya, lantas apa yang bisa aku makan? Setelah dia pikir-pikir kembali dan juga merasa iba melihat orang tua itu, lalu dia pun mengambil setengah kurma yang dia simpan untuk orang tua tersebut. Walaupun dia merasa resah karena tidak lagi memiliki bekal, apa yang akan dia makan kalau nanti dia lapar dalam perjalanan? Tatkala orang tua tersebut memakan kurma pemberian budak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Rasulullah untuk menjemput kembali budak tersebut. Karena penasaran, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, sebab apa yang membuat budak itu disuruh usir oleh Allah? Dan sebab apa Allah menyuruh menjemputnya kembali? Malaikat Jibril pun menjawab, nama budak itu tadinya tertulis pada pintu neraka karena tidak pernah bersedekah dalam hidupnya. Itulah sebabnya Allah menyuruh engkau ya Muhammad untuk mengusirnya. Dalam perjalanannya tadi, si budak itu bersedekah dengan setengah anak kurma. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus namanya dari pintu neraka. Karena itulah Allah menyuruhmu untuk menjemputnya kembali. Dari 3 kisah di atas dapat kita garis bawahi, bersedekah adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Secara nyata Allah membalasnya di dunia, bahkan melipat gandakan balasan itu. Di akhirat pun dengan tegas Allah membalas. Hanya bersedekah dengan setengah butir kurma menghapus nama dari pintu neraka. Tentang hal ini Rasulullah bersabda, As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannati ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi min 'abidin bi khailin, rawahu Tirmidzi. Artinya, orang yang dermawan dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan manusia, dekat ia dengan surga, dan jauh ia dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh ia dari Allah, jauh ia dari manusia, jauh ia dari surga, dan dekat ia dengan neraka. Orang jahil yang dermawan lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Berkatalah di antara kita yang belum memiliki apapun saat ini, lantas apa yang bisa kami sedekahkan? Kami sendiri tidak memiliki apapun. Ketahuilah, bersedekah itu tidak mesti dengan harta benda. Akan tetapi memberi manfaat dari anggota tubuh kita pun bisa menjadi sedekah, asalkan tidak pada yang diharamkan. Contohnya, memberi like, subscribe, dan membantu share video ini agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Bisa juga menjadi sedekah. Oleh sebab demikian, bahagiakanlah orang tuamu dan perbanyakkanlah sedekah agar terbuka lebar pintu rezeki bagimu. Wallahu a'lam bishawab.